Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cucu Sismawati dengan NPM D2 2001644, Dila Oktaviani dengan NPM D2 2001645, Nining dengan NPM D2 2001654, Regita Handayani dengan NPM D2 2001656. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Korelasi Berganda. Ini kami akan menjelaskan yang pertama ada pengertian, kedua manfaat, ketiga formulasi korelasi berganda, dan yang keempat langkah penyelesaian soal. Selanjutnya, pemateri ke-1 akan disampaikan oleh Dila Oktaviani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, yaitu pengertian kolerasi ganda, dan pengertian koefisien kolerasi. Kolerasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Kolerasi ganda atau multiple correlation merupakan kolerasi yang terdiri dari dua variabel bebas atau X1, X2 serta satu variabel terikat atau Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan kolerasi sederhana. Oleh karena itu, berikut ini hanya akan dikemukakan cara perhitungan ganda antara X1 dan X2 dengan Y. Bisa dilihat gambar di samping tersebut. Koefisien kolerasi merupakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut dengan koefisien kolerasi. Koefisien kolerasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien kolerasi adalah antara negatif 1, 0, dan positif 1. Interpretasi nilai R. Interval koefisien tingkat hubungan. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungan sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 cukup, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1,000 sangat kuat. Besarnya kolerasi negatif 1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih, namun arahnya terbalik. Positif 1 adalah kolerasi yang positif sempurna, yakni adanya sebuah hubungan yang kuat di antara dua atau lebih variabel tersebut. Sedangkan koefisien kolerasi 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita. 2. Manfaat korelasi berganda. Yang pertama, mencari hubungan atau kontribusi dua variabel bebas, X atau lebih secara simultan bersama-sama dengan variabel terikat Y. Yang kedua, mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, XY terhadap variabel dependen Y. Yang ketiga, mengetahui keeratan dan kekuatan hubungan antar variabel. Dan yang keempat, mengetahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian terhadap variabel pengikatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah formulasi korelasi berganda. 1. Uji korelasi ganda. R X1 X2Y sama dengan akar R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 kali R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 X2 dibagi 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Keterangannya adalah R adalah nilai koefisien korelasi ganda, K adalah jumlah variabel bebas atau independen, N adalah jumlah sampel, F adalah F hitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan F tabel. Kedua,
yaitu uji signifikasi. F hitung sama dengan R kuadrat per K dibagi 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. Kaidah penguji signifikasi. Jika F hitung lebih dari tabel signifikan, jika F hitung kurang dari F tabel tidak signifikan. Carilah nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus taraf signifikasinya alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05 sama dengan 1. F tabel sama dengan F 1 dikurang alfa, dB sama dengan K, dB sama dengan N dikurang K dikurang 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai langkah penyelesaian soal. Yang pertama, buatlah H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Buatlah H1 dan H0 dalam bentuk statistik. 3. Buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. 4. Masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus R sama dengan N dikali sigma JY dikurang sigma XJ dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma XJ pangkat 2 dikurangi sigma XJ dikuadratkan dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Selanjutnya, hasil dari masing-masing korelasi, kemudian hitung korelasi ganda atau R dengan rumus R X1 X2Y sama dengan akar R pangkat 2 X1Y ditambah R pangkat 2 X2Y dikurangi 2 dikali R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 X2 per 1 dikurangi R pangkat 2 X1 X2. Yang keenam, menguji signifikansi dengan F hitung. Dengan rumus F hitung sama dengan R pangkat 2 per K dibagi 1 dikurangi R pangkat 2 per N dikurangi K dikurangi 1. Nah, yang ketujuh, dari hasil perhitungan, buatlah kesimpulannya. Contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal, dilakukan penelitian ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar akuntansi mahasiswa semester 3 PEB Universitas 11 April Sumedang. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random atau dengan tingkat signifikan 5%. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang hasil tingkat percaya diri atau X1, motivasi belajar atau X2, dan prestasi belajar akuntansi atau Y sebagai berikut. Bisa dilihat tabel di samping ini. Langkah penyelesaian. Langkah 1 adalah menentukan H0 dan H1 dalam bentuk kalimat. H0 adalah tidak terdapat hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi mahasiswa semester 3 PEB Universitas 11 April Sumedang. H1 adalah terdapat hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi mahasiswa PEB Universitas 11 April Sumedang. Langkah 2 adalah menentukan H0 dan H1 dalam bentuk statistik. H0 dibanding R sama dengan 0, H1 dibanding R tidak sama dengan 0. Ini ada tabel. Sigma X1 sama dengan 33, Sigma X2 sama dengan 40, Sigma Y sama dengan 70, Sigma X1 dikuadratkan 127, Sigma X2 dikuadratkan 184, Sigma Y dikuadratkan 510, Sigma X1Y sama dengan 249, Sigma X2Y sama dengan 300. Sigma X1 X2 sama dengan 152. Menghitung rata-rata. N sama dengan 10. X1 sama dengan Sigma X1 dibagi N sama dengan 33 dibagi 10 sama dengan 3,3. X2
sigma X2 dibagi N sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Y sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 70 dibagi 10 sama dengan 7. Selanjutnya, langkah 4, mencari masing-masing nilai korelasi produk momen. Dengan rumus yang sudah tertera, yang pertama, mencari Rx1Y. Rx1Y sama dengan N dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Rx1Y sama dengan 10 dikali 249 dikurangi 33 dikali 70 per akar dari 10 dikali 127 dikurangi 33 dikuadratkan dikali 10 dikali 510 dikurangi 70 dikuadratkan. Maka hasilnya sama dengan 180 per akar dari 36.200. Hasilnya 180 per 190,263. Maka hasil dari Rx1Y sama dengan 0,946059. Yang kedua, mencari Rx2Y. Rx2Y sama dengan N dikali sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 dikuadratkan dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian sama, tinggal dimasukkan juga nilai-nilainya. Rx2Y sama dengan 10 dikali 300 dikurangi 40 dikali 70 per akar dari 10 dikali 184 dikurangi 40 dikuadratkan dikali 10 dikali 104 dikurangi 40 dikuadratkan. Maka hasilnya sama dengan 200 per akar dari 43.440 sama dengan 200 per 208,4226. Maka hasil dari Rx2Y sama dengan 0,912871. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari langkah 4 mencari masing-masing nilai korelasi produk momen, di mana Rx1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 per akar dari N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 pangkat 2 dikali N dikali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 dikali pangkat 2 sama dengan 10 dikali 152 dikurangi 33 dikali 40 per akar dari 10 dikali 127 dikurangi 33 pangkat 2 dikali 10 dikali 510 dikurangi 70 pangkat 2. Maka hasilnya 200 per akar dari 43.440. Maka Rx1 X2 sama dengan 0,95959 atau kita bulatkan menjadi 0,961. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari Rx1 X2Y sama dengan akar dari R2 X1Y ditambah R pangkat 2 X2Y dikurangi 2R X1Y dikali Rx2Y dikali Rx1 X2 per 1 dikurangi R pangkat 2 X1 X2 sama dengan akar dari 0,946 pangkat 2 ditambah 0,913 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 0,946 dikali 0,913
dikali 0,961 per 1 dikurangi 0,961 pangkat 2 sama dengan akar dari 0,895 ditambah 0,834 dikurangi 2 dikali 0,946 dikali 0,913 dikali 0,961 per 1 dikurangi 0,924. Hasilnya adalah 0,9079 atau kita bulatkan menjadi 0,908. Sehingga tingkat hubungannya secara simultan adalah sangat kuat atau mendekati plus 1 dan arah korelasinya adalah searah atau positif. Artinya saat variabel independen X naik, maka tingkat hubungannya secara simultan adalah sangat kuat atau mendekati positif 1 dan arah korelasinya adalah searah atau positif. Artinya, saat variabel independen X naik, maka variabel dependen Y akan ikut naik, sehingga didapat Rx1Y sama dengan 0,946, Rx2Y sama dengan 0,913, Rx1X2 sama dengan 0,961 dan nilai korelasi bergandanya yaitu Rx1X2Y sama dengan 0,908. Langkah yang kelima adalah mencari nilai korelasi berganda dari produk momen dengan cara menentukan nilai R tabel dan membandingkannya dengan R hitung yang didapat. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka ada hubungan yang signifikan atau H1 diterima, dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak ada hubungan yang signifikan atau H0 ditolak. Taraf signifikan yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. Maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis dua arah dan nilai DF-nya sama dengan N dikurangi K, di mana N ini merupakan jumlah sampel sebanyak 10 orang dan K ini merupakan jumlah variabel sebanyak 3. 10 dikurangi 3 maka hasilnya 7, sehingga dapat R tabel adalah 0,6664. Kita lihat di R tabel sudah ditandai ya bahwa tingkat signifikan untuk dua arah ini adalah 0,05 dan DF-nya itu adalah 7. Kemudian untuk R hitungnya sama dengan 0,908 seperti yang telah kita jelaskan di slide sebelumnya di langkah keempat. Sehingga kita asumsikan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel atau sama dengan 0,908 lebih besar dari 0,6664 sehingga memiliki hubungan yang signifikan antara hipotesis 1 atau H1 diterima dan H0 ditolak. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai F hitung dan membandingkannya dengan F tabel. Untuk rumus F hitung sendiri sama dengan R pangkat 2 dibagi K per 1 dikurangi R pangkat 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 0,908 pangkat 2 dibagi 2 per 1 dikurangi 0,908 pangkat 2 per dibagi 10 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 0,824 dibagi 2 per 1 dikurangi 0,824 dibagi 7 sama dengan 0,41223 dibagi 0,176 dibagi 7 sama dengan 0,41223 per 0,02514 sehingga F hitung sama dengan 16,4892. Kemudian untuk mencari F tabelnya, kita hitung dulu DF atau N1 sama dengan K. K itu jumlah variabel dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2.
Dan DF atau N2 sama dengan N dikurangi K. Sama dengan 10 dikurangi 3, hasilnya 7. F tabel yang dicari pada probabilitas 5%. Kita lihat di tabel distribusi F untuk probabilitas 0,05, di mana DF untuk pembilang atau N1-nya 2 dan DF untuk penyebut atau N2-nya itu adalah 7. Sehingga didapatkan nilai F tabel sebesar 4,74. Dan dasar untuk pengambilan keputusannya adalah jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka signifikan, dan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka tidak signifikan, yang mana F hitung sama dengan 16,4892 dan F tabel sama dengan 4,74, sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel atau sama dengan 16,3892 lebih besar daripada 4,74. Artinya data tersebut adalah signifikan. Selanjutnya adalah menghitung kekuatan hubungan atau koefisien determinasi sama dengan KP. KP sama dengan R pangkat 2 dikali 100% sama dengan 0,908 pangkat 2 dikali 100% sama dengan 0,8245 dikali 100%. Hasilnya 82,45%. Artinya, kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi adalah 82,45%, sedangkan 17,55% lainnya ditentukan oleh variabel lain. Kemudian langkah ketujuh yaitu kesimpulan. Karena R hitung lebih dari R tabel sama dengan 0,908 lebih dari 0,664 dan F hitung lebih dari F tabel sama dengan 16,3892 lebih dari 4,74, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi mahasiswa semester 3 FEB Universitas 11 April Sumedang. Untuk hari ini ada latihan yang harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan untuk tugas dikumpulkan minggu depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.